Oke, minuman. Nah, seperti ini ya. Ini statusnya available, kita klik. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Oke ya, teman-teman. Nah, ini not available, tidak bisa diklik. Nah, kita ubah lagi, coba di bagian kopi hitam menjadi available. Kopi hitam ya, sudah available, kita klik. Nah, bisa dipilih. Oke ya teman-teman, jadi secara umum seperti itu untuk pembuatan menu dan juga submenu dan juga isinya ya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di tutorial AppSheet, dan kali ini saya ingin membahas beberapa kendala yang dialami teman-teman ya saat membuat aplikasi AppSheet ini, khususnya di bagian cara membuat menu dan juga submenu. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang baru memulai AppSheet kesulitan dalam menampilkan gambar atau icon di dalam aplikasi dan juga menghubungkan antara menu dan juga submenu. Yang perlu kita siapkan di sini ada icon ya, atau gambar yang akan kita gunakan dalam menu dan juga submenu di aplikasi kita yang akan kita buat. Di sini sudah saya siapkan sebagai contoh, ini ada beberapa gambar ya. Teman-teman bisa membuatnya sendiri ya untuk gambar ini sesuai dengan selera teman-teman. Setelah ini kemudian kita ke bagian Google Drive. Nah, teman-teman bisa menggunakan Google Drive sebagai database seperti yang saya gunakan saat ini. Kemudian kita buat folder baru ya. Misalnya saya buat folder seperti ini. Nah, kemudian kita masuk buat folder lagi untuk menyimpan gambar yang sudah kita siapkan tadi. Oke, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan gambar tadi. Nah, gambar ini kita blok saja, kemudian kita tarik ke dalam drive. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah selesai proses penyimpanan icon. Kemudian kita kembali back. Kemudian pilih baru untuk data yang akan kita gunakan di AppSheet. Nah, seperti ini. Kemudian judulnya bebas ya, tergantung dari aplikasi yang akan dibuat teman-teman. Misalnya cafe. Nah, misalnya namanya adalah cafe. Kemudian di bagian sheet 1 atau tabel 1 kita bisa memberi nama menu cafe misalnya ya. Menu cafe. Oke, seperti ini. Setelah itu kita inputkan apa yang kita tampilkan di menu aplikasi kita. Misalnya ID, nama menu, nah, seperti ini. Kemudian thumbnail. Nah, untuk ID bisa kita isi bebas ya, yang penting berbeda untuk antara baris satu dan lainnya berbeda ya untuk ID. Jadi untuk ID ini bersifat unik. Kemudian nama menunya apa? Misalnya makanan. Kemudian minuman. Oke ya, setelah ini sampai di sini kita bisa langsung ke AppSheet atau kita buka AppSheet-nya, bisa melalui ekstensi. Nah, di sini ada AppSheet, kita bisa langsung melewat ekstensi ini atau juga bisa melalui websitenya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian klik, kita mulai dari data yang sudah kita siapkan. Misalnya namanya adalah kafeku.
marketing ya. Kemudian kita masuk ke AppSheet baru yang sudah kita buat tadi ya, foldernya. Kemudian pilih klik atau klik di bagian spreadsheet yang sudah kita siapkan ya. Kita tunggu prosesnya, nanti akan muncul data seperti ini. Kemudian pilih customize. Nah, di sini gambarnya belum muncul ya, teman-teman. Belum tampil karena tadi kita belum memasukkan thumbnail di sini. Nah, untuk memasukkannya kita klik di bagian thumbnail atau di tempat icon kita menyimpan. Nah, yang perlu diingat adalah antara thumbnail dan juga spreadsheet-nya harus satu folder seperti ini, supaya nanti bisa terbaca oleh aplikasi. Kalau misalnya teman-teman menyimpan thumbnailnya di folder yang lain atau di drive yang lain, nanti tidak akan terbaca. Bisa terbaca tapi dengan cara yang lain ya nanti tentunya. Nah, yang lebih simpel caranya nanti seperti ini, teman-teman. Nah, di bagian thumbnail ini kita klik, misalnya makanan ya, ini nama makanannya, kita copy, bisa masukkan di sini. Nah, kemudian untuk minuman, seperti ini. Nah, rata-rata teman-teman hanya memasukkan thumbnail seperti ini. Kalau misalnya kita refresh, nah maka muncul tanda seru ya seperti ini. Artinya gambar atau thumbnail yang kita masukkan di sini tadi itu tidak terbaca atau kurang tepat. Maka di sini di aplikasi tidak akan muncul. Nah, cara memunculkannya kita kembali dulu. Nah, di sini ada folder thumbnail ya. Kita klik, ganti nama, atau kita copy namanya ya. Oke, kita masukkan di bagian thumbnail. Jadi nama foldernya kita copy namanya, sama juga. Oke, seperti ini. Coba kita cek. Nah, masih belum muncul ya. Nah, sekarang sudah muncul. Jadi sebisa mungkin antara thumbnail atau iconnya dan juga spreadsheetnya itu satu folder di AppSheet baru ini. Ya, ada di dalam satu folder AppSheet baru. Nah, ini ada dalam satu foldernya. Jadi lebih memudahkan teman-teman dalam menampilkan icon seperti ini. Oke. Kemudian kita setting di bagian UX. Untuk tampilannya kita pilih galeri ya, seperti ini. Nah, di sini masih muncul angka 1 dan 2. Kita ke data, kemudian di bagian ID. Karena kita menampilkan atau kita checklist labelnya di bagian ID, maka yang muncul ya angka 1 dan 2 sesuai dengan ID-nya. Kita ubah di bagian nama. Nah, nanti akan muncul nama dari menu ini. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita buat menu makanan, karena ini kan baru menu utamanya ya, menu bagian depan. Kita buat lagi di bagian sheet lain. Kita buat dulu nama kolomnya, misalnya ID, kemudian jenis atau nama makanan ya, nama makanan. Kemudian harga, ketersediaan, misalnya tersedia atau habis gitu ya nanti. Kemudian thumbnails. Oke, misalnya nama makanannya banyak ya, ada nasi goreng dan lain-lain ya, seperti ini tadi. Nah, ini. Nah, cara kedua, teman-teman bisa menggunakan link dari gambar. Ya, kalau misalnya teman-teman ngopi di sini, misalnya di sini ada nasi goreng.
saya copy linknya, misalnya seperti ini ya, salin link. Misalnya di sini nasi goreng. Harganya misalnya 10.000. Available. Nah, misalnya thumbnailnya kita kopikan link yang ada di drive seperti ini tadi ya. Kita coba dulu apakah muncul. ID-nya kita isi. Sekarang kita tarik ke aplikasi. Kita masuk ke data. Oh ya, ini kita beri nama dulu ya. Makanan. Nah, ini nama tabelnya adalah makanan. Coba kita refresh. Kita masuk ke new table. Cafe, kemudian makanan. Oke, kemudian di bagian view column, di bagian nama makanannya buat label ya, seperti ini. Jadi ini sangat berpengaruh ya antara key dan label. Oke, sekarang kita ke UX. Nah, ini ada ya makanan. Kemudian kita pilih thumbnailnya tadi adalah type-nya adalah thumbnail. Oke, coba apakah muncul gambarnya. Nah, gambarnya tidak akan muncul ya teman-teman, meskipun kita menggunakan link dari gambar yang ada di drive. Nah, tidak muncul ya. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan link atau ikonnya dalam bentuk link, teman-teman bisa mengambil link dari sumber lain. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah saya siapkan ya tadi ikonnya. Nah, teman-teman tinggal klik kanan, kemudian copy image address, tampilkan di sini, kopikan di sini. Jadi kalau menggunakan drive, link yang ada di dalam drive tidak akan muncul. Sekarang kita coba cek apakah muncul. Nah, muncul ya nasi goreng. Jadi kita bisa menggunakan link dari sumber lain. Ya, tidak bisa di dalam drive. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan selain nasi goreng ada nasi rawon. Misalnya harganya 15.000. Misalnya not available. Artinya sedang tidak tersedia gitu ya. Kemudian copy lagi seperti tadi, copy link address, kita masukkan. Nah, jangan lupa ID-nya kita buat yang berbeda. Coba kita refresh. Untuk nasi rawon sudah muncul ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk UX bagian makanan, nah untuk type view-nya kita bisa milih antara galeri atau card. Kita pilih card coba. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian ada beberapa pilihan ya, ada list. Kalau list bentuknya seperti ini, foto kecil ya, jadi memanjang. Nah, ini tampilannya sesuai dengan gaya dari layoutnya. Kita pilih yang large seperti ini ya. Kemudian gambarnya kita pilih thumbnail, jadi nanti akan muncul nama makanannya. Kemudian di bagian title-nya pilih nama makanan. Kemudian di gambar besarnya kita pilih image fit. Nah, kemudian untuk header goes here, headernya kita pilih harga, jadi muncul harganya di sini. Kemudian di bagian subheader bisa kita tampilkan ketersediaan ya. Nah, jadi yang lain yang tidak ingin kita tampilkan di
pilih non saja. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita simpan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita setting di bagian harga. Kita kembali ke data, view column, di sini ada harga ya. Nah, di bagian type-nya kita pilih price. Untuk currency symbol tergantung dari mata uang masing-masing ya, negara. Misalnya kita akan gunakan rupiah. Kayak munculnya nih seperti ini, rupiah. Nah, sekarang kita ingin narik data. Misalnya kita ingin klik makanan, yang muncul adalah nama-nama makanan ini. Nah, biasanya teman-teman terkendala juga di bagian ini ya. Untuk klik tidak muncul, munculnya seperti ini karena ada beberapa settingan yang salah. Oke, kita coba di bagian behavior, masuk ke behavior, klik new action. Nah, untuk new actionnya misalnya go to menu cafe. Nah, untuk action name-nya bisa bebas. Kemudian do this-nya di bagian another view within these apps. Nah, kemudian untuk for record for this table teman-teman tetap milih di menu cafe ya, karena yang akan digunakan sebagai menu adalah ini rujukannya. Kalau diklik nanti akan muncul makanan. Oke, targetnya adalah link to view. Nah, link to view. Kemudian pilih bagian nama menu. Kenapa nama menu? Karena di sini yang akan kita linkkan adalah nama menunya, yaitu namanya makanan minuman. Ya. Link to view. Oke, terlalu banyak. Oke, kita save. Coba kita klik. Nah, munculnya seperti ini ya. Klik, nah langsung makanan. Kita inginnya sekali klik langsung muncul makanan ya, tidak perlu harus klik 2 kali ya, klik 2 kali. Kalau seperti ini kan masih klik ikonnya. Kita ke bagian UX, di bagian menu cafe, behavior. Nah, di sini ada event action, kita pilih yang go to menu cafe. Coba kita klik, nah langsung akan muncul nama makanannya. Dan perlu diingat ya teman-teman, kalau misalnya kita menamainya berbeda, di sini kan makanan. Kemudian di bagian tabel ini namanya juga makanan. Dia membaca nama dari nama sub menunya. Ya, di sini kan makanan. Kemudian di sini namanya sesuai ya, makanan. Kalau misalnya saya ganti di sini, saya ganti namanya menjadi makanan 1 misalnya. Nah, di sini berubah ya, di sini makanan 1. Coba saya save dulu. Kalau kita klik tidak akan muncul karena di sini yang di bagian menu tertulis makanan dan di sub menunya adalah makanan 1. Jadi sistemnya tidak akan membaca. Nah, jadi sistem membaca sesuai dengan nama yang kita berikan. Kalau misalnya di menu tulisannya makanan, di sub menunya juga harus makanan ya. Jadi kita hapus. Harus sesuai dengan nama menunya. Oke ya, seperti ini. Coba kita klik. Nah, akan muncul. Kemudian untuk yang minuman juga sama caranya seperti tadi ya. Oke, sekarang kita masukkan minuman. Sini ada makanan, kemudian minuman. Oke, kita copy saja untuk nama kolomnya.
harga minuman. Sorry, nama minuman, harga. Kita pakai yang bagian ini saja ya, link saja. Di sini ada beberapa nama minuman, misalnya kopi balado. Oke. Copy image address. Kopi balado. Misalnya harganya 5.000. Nah, kita ganti nama linknya. Kita hapus ya yang ini. Kita beri nama sesuai yang ada di link di sini. Kemudian copy hitam, sama juga caranya, copy image address. Misalnya 6.000. Oke, satu lagi ada kopi geprek, menu spesial. Kopi geprek. Misalnya ini harganya 30.000 ya. Nah, mahal harganya. Kemudian ketersediaannya misalnya available, artinya tersedia di sini. Oke, sekarang kita tarik datanya. Caranya seperti tadi teman-teman ya. Klik minuman. Oke, namanya sudah sesuai. Ini minuman. Jadi yang ada di menu di sini ada makanan, minuman, kemudian tabelnya sama, makanan, minuman. Kalau bisa disesuaikan ya namanya. Kalau di menu di sini namanya makanan, minuman, kemudian kita buat tabel baru ya makanan, minuman, gitu ya. Oke, kemudian kita ke UX, kita tarik datanya, new view, minuman, tarik. Nah, untuk view name-nya harus namanya persis ya, minuman. Coba kita lihat, kalau kita klik minuman, nah otomatis akan muncul nama-nama minumannya. Kalau kita ubah misalnya minuman kopi, coba kita buka, nah tidak akan muncul karena namanya berbeda, nama di bagian menunya berbeda, jadi kita harus hapus minuman. Nah seperti ini ya. Oke, kemudian tampilannya kita buat sama ya kayak yang makanan, jenis makanan tadi. Gambarnya, kemudian nama minumannya, ketersediaan, dan ini fit, ini harga. Nah seperti ini aja. Oke. Nah, setelah ini selesai, ya kita bisa menyembunyikannya yang bagian tabel makanan dan minuman. Caranya di bagian tabel makanan, ini tabel makanan kita pilih ref. Kemudian yang minuman juga sama, kita pilih ref. Oke, kita simpan dulu. Nah, jadi menunya hanya ada satu ya, teman-teman. Nah, kita hilangkan dulu tombol plusnya di bagian data, menu cafe, kita pilih read only saja. Oke, seperti ini. Kalau aplikasi ini ingin kita jadikan dua akses, artinya ada user dan juga admin. Nah, teman-teman perlu mengaktifkan ini aja semuanya ya, update, add dan juga delete. Artinya untuk admin nanti bisa langsung menambahkan nama menu yang ada di sini secara langsung. Jadi untuk sementara kita pilih read only dulu ya, karena kita hanya ingin membuat menu dan juga submenu. Oke, makanan muncul, minuman, nah muncul ya. Kita setting lagi di bagian data minuman, di bagian harga, kita pilih price.
Nah, sekarang sudah jadi ya. Jadi untuk menu dan juga submenunya sudah bisa digunakan. Nah, oke, sekarang kita misalnya ingin order seperti apa. Kita buat satu lagi baru di sini, tabel baru. Atau order minuman gitu ya. Order minuman. Oke, kita tambahkan ID, kemudian tanggal, yaitu tanggal pemesanan, kemudian nama pemesan misalnya, atau jenis minuman ya, jenis minuman. Kemudian, nah misalnya seperti ini saja. Kita buat yang simbol dulu ya. Oke, kemudian kita tarik datanya. Untuk order makanan nanti bisa di custom ya, di custom seperti ini, yang bagian order minuman. Oke. UX order minuman. Order minumannya ini ya. Oke, misalnya kita buat table atau form aja ya, form. Kita buat order minuman, kemudian kita setting di bagian data, order minuman, view column. Di bagian order minuman. Order minuman, harga ya. Untuk tanggal kita pilih date time, now. Kemudian jenis minuman, nah ini kita pilih enum list, kemudian base type nya kita kosongin dulu ya sementara ya. Kita pilih drop down. Nah jadi minuman, nah ini masih kosong ya teman-teman. Nah kita ingin ketika klik jenis minuman itu muncul nama-nama jenis minuman yang ada di tabel minuman seperti ini ya. Kita klik lagi di bagian jenis minuman, di sini enum list, base type-nya kita pilih ref. Kemudian pilih reference table name di minuman. Kemudian di bagian data validity, oke, kita filter datanya. Filter di bagian minuman, kemudian kolom ketersediaan sama dengan available. Oke ya, seperti ini. Kita coba dulu. Nah, muncul ya teman-teman. Jadi jenis minuman, nah di sini cuma ada 2 karena kita setting tadi di sini not available. Ya, yang kopi hitam not available. Jadi yang muncul hanya ada 2. Nah, misalnya di sini saya ganti available sama, dan kita refresh dulu ya. Nah yang muncul 3 ya, 3 jenis minuman, kopi balado, hitam, dan geprek. Nah sekarang kita buat harga. Jadi kalau misalnya kita memilih ketiga item ini, nanti harganya langsung otomatis muncul di sini ya. Kita setting di bagian total harga di formulanya ya. Oke, ini untuk di bagian minuman, ID-nya, key-nya kita simpan di sini ya teman-teman, di nama minuman supaya nanti terbaca. Nah key-nya harus ada di bagian ini karena kita akan melakukan formula yang merujuk kepada nama minuman.
Oke, kita pilih sum, select, kemudian pada tabel pada tabel minuman, pada tabel ini ya, tabel minuman, kemudian harga, di kolom harga, kemudian di dalam kolom nama minuman. Nah, di dalam kolom nama minuman this row jenis minuman. Oke, kita coba dulu ya. Oh, kurang satu. Jenis minuman. Oh, ini koma ya, teman-teman. Nah, oke, kita coba ya. Jadi di bagian kolom minuman ya, ini kolom minuman, tabel minuman di kolom harga, kemudian di dalam nama minuman. Nah, ini ya, di ini nama minuman, kemudian di this row, di tabel di kolom ini di bagian jenis minuman. Oke, kita coba cek, save terlebih dahulu. Nah, kita coba cek kalau misalnya kita beli satu kopi balado. Nah, nanti harganya muncul ya di sini. 5.000. Kopi balado di sini 5.000. Kalau kita milih 2 kopi misalnya, nah harganya 11.000. Kopi hitam dan balado ya. Kopi hitam dan balado berarti jumlahnya 11.000 ya. Kalau kita pilih tiga-tiganya, nah ini 41.000 ya. Kita ubah ininya price ke dalam bentuk price. Oke, seperti ini ya. Nah, coba kita kembali ke minuman sini ya. Nah, kita buat behavior lagi, teman-teman. Kita buat behavior, artinya kalau nanti kita klik di bagian kopi langsung muncul order minuman gitu ya. Oke, sekarang kita ke behavior. Oke, kita ke behavior, masuk ke minuman. Misalnya kita pilih order minuman. Kemudian kita pilih go to another view di this app. Oke, targetnya kita pilih, nah misalnya ini ya, order minuman. Oke, kita coba save dulu ya. Minuman, order minuman. Nah, munculnya nanti order seperti ini. Oke, sekarang kita ke UX, ke bagian minuman ya, ke bagian tabel minuman. Nah, di sini di bagian cardnya. Nah, actionnya kita pilih ya, di sini action, pilih order minuman. Nah, di sini ada tulisannya order minuman. Kalau diklik nanti akan langsung order di sini. Oke, simpan. Nah, karena di sini statusnya available semua, maka kita bisa pesen tiga-tiganya ya. Seperti ini.
Kemudian bagaimana kalau statusnya ini not available? Jadi kalau misalnya nanti kita hanya ingin menampilkan yang available saja, kita harus setting juga di bagian behaviornya. Oke, kita ke bagian behavior, kemudian di bagian behavior ini ya, behavior order minuman, di bagian only if this condition true, nah, kita setting. Nah, masukkan kolom ketersediaan available. Kita beri tanda ini aja ya. Oke, kita coba save. Nah, ini available semua ya statusnya. Coba kita klik. Oh, sebentar. Di bagian UX minuman. Nah, kalau kita klik semuanya satu kali, bukan go to detail ya, tapi go to atau order minuman. Oke, coba kalau kita klik, nah langsung muncul ya, tidak perlu klik ini. Ya, kita simpan terlebih dahulu. Oke, nah misalnya kita ubah di sini untuk minuman not available. Misalnya memang habis ya minumannya, not available. Coba refresh. Nah, ini not available. Kalau kita klik tidak akan bisa ya. Nih, tidak akan bisa karena kita sudah setting di behavior tadi di bagian order minuman. Nah, di behaviornya ini kita hanya men-setting hanya minuman yang available saja yang bisa diklik ya. Kemudian yang lain, nah bisa ya, bisa diklik. Dan kalau kita pilih hanya ada dua yang tersedia karena kita tadi sudah men-settingnya di bagian data, di bagian minuman, di bagian jenis minuman ya, di order minuman, jenis minuman sudah kita filter datanya. Jadi kita filter di bagian tabel minuman, kolom ketersediaan hanya yang available saja yang bisa tampil gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita nggak bisa klik. Nah, kita pilih seperti ini minuman. Nah, langsung muncul harganya. Oke ya teman-teman, jadi untuk formulanya di bagian order minuman ini tadi, di bagian jenis minuman kita pilih filter dulu, di bagian tabel minuman kolom ketersediaan kita pilih available. Kemudian untuk harga, nah karena kita menseleksi atau memilih nama minuman yang ada di kolom lain atau di tabel lain, nah maka kita menggunakan rumus sum select minuman dan seterusnya ya, seperti ini. Oke ya teman-teman, supaya nanti teman-teman bisa mencoba membuat aplikasi, nanti saya akan share formulanya di deskripsi video. Kemudian di bagian order minuman kita sembunyikan saja ya, order minuman ref. Oke. Nah, kita coba buka di aplikasi. Oke. Minuman. Nah, seperti ini ya. Ini statusnya available, kita klik. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Oke ya, teman-teman. Nah, ini not available tidak bisa diklik. Nah, kita ubah lagi coba di bagian kopi hitam menjadi available. Kopi hitam ya, sudah available, kita klik. Nah, bisa dipilih. Oke ya, teman-teman. Jadi secara umum seperti itu untuk pembuatan menu dan juga submenu dan juga isinya ya tentunya. Jadi untuk lebih kompleks nanti kita akan bahas di tutorial atau di beberapa tutorial selanjutnya ya teman-teman.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.